Cerita berawal di sebuah bank, tepatnya di Amerika, yang mana ada sekelompok perampok yang menargetkan bank tersebut. Driving a red Subaru WI. Dia adalah Baby, seorang driver handal yang bekerja sama dengan sekelompok perampok. Bukan tanpa alasan kenapa Baby mau bekerja dengan mereka, karena sebenarnya Baby memiliki hutang yang besar terhadap si bos, sehingga Baby ditugaskan sebagai supir dalam setiap pelarian mereka. Namun kadangkala Baby juga sering disepelekan oleh kelompoknya sendiri karena tampak lemah. For God's sakes, Griff. Leave the kid alone. Egyptian reggae. Meskipun Baby memiliki hutang yang besar, tapi si bos juga selalu memberikan pesangon atas jasa Baby yang merupakan kunci keberhasilan mereka. Tepatnya di rumah, Baby sudah menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menabung untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama ayah angkatnya yang kini menderita disabilitas, tapi ketika muncul berita, ia hanya bisa pasrah melihat Baby menjadi buronan. Di balik sifat pendiamnya, Baby juga gemar membuat musiknya sendiri untuk menutupi gangguan telinganya akibat kecelakaan hebat yang menewaskan kedua orang tuanya. Retarded means slow. Is he slow? No. Slow. Was he slow? No. Selagi menunggu panggilan bosnya, Baby selalu mampir di kafe dekat rumah untuk menenangkan diri selagi ia selalu teringat dengan kejadian dulu. Tapi ketika seorang pegawai magang bernama Deborah datang dengan membawakan lagu berjudul Baby, jelas Baby langsung tertarik apalagi dengan paras cantik yang dia miliki. You are so beautiful. I'm sure you don't mean it. I do mean it. Baby, oh baby, baby, oh baby. Oh, there you are. I've been calling her in. I'll be there. Setibanya di markas, Baby diperkenalkan dengan kelompok barunya, yakni Eddie, Jedi, dan Bess. Mereka yang baru mengenal Baby tampak ragu dikarenakan setelan Baby yang seolah seperti anak muda biasa. Tapi si bos menegaskan bahwa kemampuan yang Baby miliki sudah dikategorikan terbaik yang mereka miliki, karena bagaimanapun Baby sudah banyak merepotkan polisi yang berusaha menangkap mereka. Skill yang dimiliki Baby bukan satu-satunya kelebihan yang dia miliki, bukan berarti EQ miliknya juga tidak mendukung, karena dengan mudahnya Baby mengulangi semua yang dikatakan si bos dari awal setelah diremehkan oleh si Bess sampai membuatnya terdiam. The target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody, 10 a.m. We should be able to hit the ramp within 60 seconds of getting out. Mask at the same time. It looks suspicious. The switch cars needs to be ready for an 8:30 start in the a.m. That's my baby. Fuck your baby. Keesokan hari begitu sampai di tempat yang mereka tuju, kali ini mereka menargetkan mobil pengisian ATM yang selalu longgar dalam hal keamanan. Okay, go.
Selagi terjebak macet, mereka berusaha membegal mobil milik sang ibu dan bayinya, namun Jedi membuat kesalahan karena tanpa sengaja meninggalkan senjatanya di mobil. Saat tiba di basement, Jedi tampak pucat setelah melakukan kesalahan tersebut. Tapi perhatian Bes kini tertuju pada Baby yang dengan sengaja menghentikannya untuk membunuh seorang polisi barusan. Good job. You're a bad liar, though. This is the moment you catch a bullet. Sesuai kesepakatan, hutang Baby sepenuhnya lunas setelah dirinya bekerja cukup lama dengan si bos. Dan untuk merayakannya, Baby dipersilakan keluar jika mau. Tapi sebelum pergi, Baby diminta untuk mengurus jasad si Jedi. Tepatnya di kafe ketika Baby bertemu dengan Deborah, hubungan di antara mereka semakin dekat lantaran Baby juga sudah tidak lagi bekerja dengan mereka. Yang mana selagi meluangkan waktu, Baby berencana mengajak Deborah kencan di restoran ternama di kota tersebut. Setelah memberitahu dirinya berhenti bekerja, ayah angkatnya pun menawarkan pekerjaan halal sebagai kurir pizza dekat rumah jika Baby mau. Whoa. Di hari pertama kerja, ayah angkatnya sangat mendukung dengan profesi baru anaknya ketimbang mereka harus memakan uang haram. Singkatnya, ketika selesai makan, ternyata pesanan mereka sudah dibayar oleh mantan bosnya yang kebetulan juga berada di tempat yang sama. Saat mereka mengobrol, si bos berusaha membujuk Baby kembali dan menawarkan nominal gaji yang cukup besar padanya. Bukan tanpa alasan kenapa si bos ingin Baby kembali, karena baginya Baby sudah dianggap sebagai tangan kanan satu-satunya dan juga kunci keberhasilan di setiap rencana. Akan tetapi meskipun Baby enggan untuk ikut dengannya, tapi akan sangat berbahaya jika orang terdekatnya terancam hanya karena Baby menolak tawaran tersebut. I'll pick you up in the morning. Keesokan pagi si bos datang menjemput Baby dengan tujuan membawa Baby pada suatu tempat yang menjadi target utama operasi yang akan mereka lakukan selanjutnya. Alasan kenapa si bos menargetkan kantor pos dekat kota, kabarnya kantor tersebut menyimpan uang yang akan mereka kirimkan ke bank. Yang mana tugas Baby bersama keponakan si bos kali ini adalah melakukan survei lokasi secara diam-diam. No bandit glass went out the guard, customers, and phone employees. Hit me. 10 cameras, 8 registers, 3 open, and 4 employees. Tapi entah apa yang direncanakan si bos ketika dia mengetahui tempat tinggal Baby, yang mana si bos juga menekankan pada Baby untuk datang malam nanti. Singkatnya, Baby kemudian menelpon Deborah untuk mengajaknya pergi sejauh mungkin sampai tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. You in? I'm in, baby. Setibanya di markas, tim yang mereka bentuk kali ini adalah Bes, Sterling, dan Budi yang sebelumnya sudah dia kenal. Di mana dengan informasi yang sudah mereka kumpulkan, tugas mereka kali ini adalah mengkonter beberapa keamanan seperti menggunakan kacamata khusus yang bisa menghalangi CCTV. Dan kemudian mengambil tumpukan uang yang sudah diberitahu oleh mata-mata si bos, tapi sebelum itu mereka harus mengambil senjata terlebih dahulu dari kenalan si bos. We need some fresh hardware. Not traceable to us.
Sesampainya di markas milik kenalan si bos, yang juga merupakan bandar senjata canggih pada kelompok tertentu, awalnya situasi berjalan normal tatkala ketika mereka melakukan negosiasi atas senjata yang akan mereka beli oleh Bes. Dan hampir saja mereka semua terbunuh setelah apa yang dilakukan Bes. Alasan kenapa Bes menyerang mereka adalah ingin balas dendam karena dulunya ia pernah tertangkap oleh mereka. Tiba-tiba ketika hendak pulang, tepatnya ketika di depan kafe tempat Deborah bekerja, Bes yang lapar menyuruh Baby untuk berhenti, namun setelah berkali-kali diperingati, barulah Baby menurut setelah Bes kesal. Ketika Bes dan Budi membahas sesuatu tentang rencana perampokan mereka, entah kenapa Bes tiba-tiba mengetahui masa lalu Budi, yang dulunya adalah salah satu petinggi di perusahaan, dan kemudian berakhir menjadi kriminal setelah menggelapkan semua uang perusahaan. Namun Budi tetap diam dan hanya Darling lah yang membela agar Bes tidak terlalu berlebihan sebelum Budi marah dan menghabisi dirinya. Akan tetapi saat suasana semakin tegang ditambah datangnya Deborah yang membawakan pesanan mereka, tiba-tiba Baby, you know that bitch? I got this. Okay. Darling, you'll see if kabar mereka yang telah membunuh temannya pun sudah didengar oleh si bos setelah mendapat informasi dari korban yang berhasil selamat. Jelas dari raut wajah si bos sangat marah terhadap mereka, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengaku siapa dari mereka yang bertindak lebih dulu. Tapi demi kepentingan besok pagi, mereka sepakat untuk tidak melanjutkan masalah tersebut dan fokus terhadap tujuan mereka besok. Baby, your call. Get ready for this fucking thing. Baby, your call. Do we do this thing or not? Do we do this thing? Tepatnya di jam 2 dini hari, Baby diam-diam berencana kabur dari mereka. Ya, sayangnya aksi tersebut berhasil digagalkan dan giliran Baby yang dicurigai sebagai mata-mata polisi karena dengan sengaja telah merekam percakapan mereka. Because we gotta discuss this. Baby, your call. Time to make a big boy decision. It's just me fooling around. I like to record stuff. You the police? Make music out of the words, songs, mixes. Fair, even the cops couldn't come up with an excuse that fucking dumb. No, you don't. Sesaat kemudian semua hal penting yang Baby miliki kini sudah berada di markas, yang mana Baby mencoba membuktikan dengan hasil kreasinya menggunakan setiap perkataan seseorang yang dijadikan sebagai musiknya sendiri. Dari semua tindakan yang ingin dicoba Baby, si bos awalnya ingin mengganti Baby, namun Baby bersikeras untuk tetap ikut dan menjadi supir mereka. I'm your driver tomorrow. Tepatnya ketika sampai di depan kantor pos, sesuai rencana setiap dari mereka menjalankan perannya masing-masing seperti yang sudah direncanakan si bos. Come on, put your fucking foot on the gas. What the
Selagi Baby terus berusaha kabur dan kemudian membegal mobil milik seorang ibu, Baby bergegas menuju ke rumah untuk kemudian membawa ayah angkatnya pergi sekaligus mengirimkan pesan pada Deborah. 4 policemen were wounded and Considered extremely dangerous. I like TV. Di mana Baby juga berencana menitipkan ayah angkatnya ke panti jompo agar dirinya aman dan tidak terlibat masalah yang dia hadapi. This is the Atlanta Police Department. Do not go outside. Namun tepatnya di kafe saat Baby berencana akan membawa pergi Deborah, tak disangka Budi sudah menunggu kedatangannya dengan senjata yang sudah disiapkannya. Akan tetapi ketika Budi akan melancarkan serangan, datang sebuah mobil polisi yang mampir untuk buang air. Yang mana ketika Baby menelpon bosnya untuk meminta bantuan, sayangnya si bos enggan karena Baby sudah mengecaukan semuanya. Get out. At least get my goddamn phone. No. Not a chauffeur. Noted. Setibanya di markas, Baby masih butuh bantuan dari si bos untuk membawanya kabur sejauh mungkin dengan bayaran hasil rampokan yang sudah dia amankan. Awalnya si bos enggan setelah apa yang telah diperbuat Baby, tapi ketika Deborah tiba, disitulah si bos berubah pikiran dan mau membantunya. Fuck you, buddy. You did good, kid. Namun ketika mereka pergi sejauh mungkin, sayangnya dalam rencana pelarian tersebut, polisi sudah memblokade ujung jembatan sehingga Baby hanya bisa pasrah untuk ditangkap. Tamat.